Baik, selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam bagi Bapak Ibu yang sedang menonton rekaman kami. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum bagi Bapak Ibu juga. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, Wastek kelas 28. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang ide startup kami yang berjudul Petsy. Untuk garis besarnya adalah sebuah aplikasi layanan untuk hewan peliharaan kalian. Next. Belum kelihatan sih, Hesti. Sorry. Udah belum? Belum. Belum. Ya. Baik, berikut merupakan nama-nama dari kelompok saya. Itu ada saya sendiri, Juan Antonio dengan NRP berikut, dan ada rekan saya Aldi Arhab, ada rekan saya Ali Faturahim, dan juga ada Hesti Septemberia. Langsung next saja. Sekarang akan menjelaskan tentang apa itu Petsy. Petsy merupakan suatu aplikasi yang menghubungkan pemilik hewan dengan klinik hewan atau pet shop, di mana lewat aplikasi ini pemilik hewan dapat mengakses tempat layanan untuk akses layanan mulai dari perawatan hewan, pemeriksaan hewan, belanja keperluan hewan, dan serta konsultasi dengan dokter hewan melalui chat atau video call. Oke, next. Dan berikut merupakan penjelasan tentang layanan jasa yang akan diberikan dari Petsy. Yang pertama, produk atau jasa apa saja yang akan dijual. Yang pertama itu usaha kami merupakan suatu aplikasi yang berisi platform jasa perawatan hewan peliharaan seperti layanan perawatan atau pemeriksaan dating ke rumah, belanja keperluan hewan yang dapat diantar ke rumah, dan konsultasi online. Kemudian kebutuhan apa saja sih yang bisa dilayani oleh produk kami atau aplikasi kami? Mungkin segala jenis kebutuhan yang mengenai kebutuhan hewan dapat kami penuhi. Contohnya seperti mendatangkan petugas hewan untuk melakukan grooming di rumah, mendatangkan dokter untuk melakukan vaksin, atau untuk merawat hewan yang di rumah, serta dapat memeriksa hewan tak sakit. Kemudian membeli keperluan hewan secara online lalu diantar sampai rumah, dan konsultasi dengan dokter melalui online. Dalam tanda kutip online ini ada video call serta chat. Kemudian untuk sasaran dan rencana penjualan itu siapa aja? Untuk sasaran kami merupakan orang-orang yang memiliki hewan peliharaan, itu yang pertama. Kemudian bagi pemilik hewan yang sering datang ke pet shop atau klinik. Kemudian terkait rencana penjualan berupa aplikasi yang dapat di-download melalui Play Store atau App Store. Oke. Mungkin next akan dilanjut dengan teman saya. Nah, selanjutnya ada analis urgensitas produk Petsy. Nah, kendala saat bawa klinik ke pet shop. Nah, saat ke klinik dokter hewan sering tidak ada tempat. Hewan mudah stres saat berada di tempat baru dan orang lain. Hewan mudah mabuk saat di perjalanan, tidak ada kendaraan mengantar, ribet karena harus membawa kandang transit yang cukup, dan lain-lainnya. Atau ketidakpuasan hasil pelayanan, seperti hasil potong bulu hewan terlalu pendek, hasil grooming kurang maksimal, pernah hilang saat menyewa hewan di pet shop, pada tumbuh hewan terdapat jamur, diperkirakan karena kurang cocok dengan sampo yang disediakan, dan lain-lain. Next. Nah, selanjutnya masih ada alasan jadwal perawatan. Yakni tidak ada waktu atau sibuk, malas keluar rumah. Nah, sejak corona meminimalisir keluar rumah, malas antri, tidak ada yang mengantarkan, sibuk WFH di rumah, dan lain-lain. Next. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Ya, selanjutnya SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Next. Untuk strength-nya sendiri, yang pertama yaitu terdapat banyak layanan yang tersedia,
Selanjutnya, pelanggan dapat memilih penyedia jasa perawatan hewan yang tersedia di aplikasi melalui informasi lokasi, harga, rating, ulasan, dan lainnya. Lalu, pemesanan order mudah yaitu melalui aplikasi yang terdapat pada handphone. Lalu, pembayaran dapat dilakukan dengan digital payment seperti OVO atau GoPay. Selanjutnya, pemilik hewan dapat melihat langsung proses perawatan hewan yang dilakukan oleh petugas. Lalu, pemilik hewan tidak perlu keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hewan. Dan yang terakhir, dapat melakukan janjian. Selanjutnya untuk weakness-nya atau kelemahannya, yang pertama yaitu harga yang ditawarkan sedikit lebih mahal dibandingkan jika pelanggan datang langsung. Selanjutnya, pelayanan tidak selalu ready karena jumlah tenaga pemberi jasa terbatas. Lalu, tidak dapat mengawasi keamanan petugas secara langsung. Dan yang terakhir, tidak dapat mengawasi perilaku atau kecurangan tugas secara langsung. Next. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Hesti. Oke. Kemudian yang ketiga ada opportunity atau peluang, di mana poinnya terdapat aplikasi pertama yang menyediakan platform jasa perawatan hewan peliharaan yang dapat dipanggil ke rumah. Yang kedua ada gaya hidup masyarakat saat ini, yaitu meminimalisir keluar rumah. Yang ketiga ada mengikuti tren saat ini yang serba online. Yang terakhir berpeluang menambah customer bagi klinik hewan atau pet shop. Kemudian untuk yang keempat, ada threat atau ancaman. Yang pertama ada harga yang ditawarkan sedikit lebih mahal dibandingkan jika pelanggan datang langsung. Yang kedua, pelayanan tidak selalu ready karena jumlah tenaga pemberi jasa terbatas. Yang ketiga, tidak dapat mengawasi keamanan petugas secara langsung. Yang keempat, tidak dapat mengawasi perilaku atau kecurangan petugas secara langsung. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan dalam penuturan kalimat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.